Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pesan Tuhan untuk tahun 2023 ini lewat gereja kita GBPPL yaitu mengajak jemaat untuk terus bertumbuh dan semakin mengenal Kristus. Bicara tentang pertumbuhan tentu bicara tentang kelahiran. Karena nggak ada yang bisa bertumbuh tanpa dilahirkan terlebih dahulu. Dilahirkan dari benih, kemudian dia dilahirkan menjadi seorang bayi. Dari seorang bayi bertumbuh menjadi anak-anak, dari anak-anak bertumbuh menjadi dewasa dan menjadi tua. Demikian pula kita di dalam kekristenan, untuk mengenal Kristus kita harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 3 berkata, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Allah harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Dunia tidak bisa melihat Kristus, dunia tidak bisa menerima Roh Kudus, karena dunia tidak bisa melihat mereka. Karena Tuhan itu adalah roh, sehingga kita yang mau mengenal Kristus harus mengenalnya di dalam roh dan kebenaran. Kita harus dilahirkan kembali di dalam roh kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengenal Kristus, kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Kita harus bertumbuh di dalam lingkungan gereja, di dalam komunitas Kristen, supaya di sana kita mendapat cukup asupan makanan rohani dan minuman rohani. Supaya di sana kita bisa bertumbuh dengan baik, dengan sehat. Supaya di sana kita terus bertumbuh ke arah pengenalan Kristus. Orang yang lahir baru, orang yang lahir dari Allah, akan bertumbuh ke arah pengenalan akan Kristus. Dan pengenalan akan Kristus akan membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus. 2 Korintus 3:18 berkata, Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, saudara, sebelum kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hidup kita ini diselubungi oleh dosa. Pikiran kita berdosa, apa yang kita lihat berdosa, apa yang kita perkatakan dosa, apa yang kita perbuat dosa. Namun setelah kita bertobat, mengaku dosa kita, dan menyerahkannya kepada Yesus, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka oleh kemuliaan Tuhan, oleh kebesaran Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, oleh kuasa darahnya yang kudus, dosa kita, pelanggaran kita dihapuskan, disucikan, ditahirkan, sehingga wajah kita tidak lagi terselubung oleh dosa. Malah sebaliknya, kehidupan kita, wajah kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Nah, saudara, dalam pertumbuhan kita akan mengalami perubahan. Ketika kita lahir baru, benih ilahi ada pada kita. Benih ilahi itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita kepada perubahan demi perubahan hidup, yang pada akhirnya menuntun kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Contohnya begini, saudara, bila dulu kita misalnya suka marah, tetapi karena kita bertobat, kita lahir baru, kemudian kita bertumbuh, dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, sehari demi sehari kita diubah. Yang tadinya dulu kita sering marah, diubah sehari demi sehari. Hati kita diubah, masih suka marah, tapi tidak sesering dulu. Sekali-sekali kita masih suka marah. Kemudian lewat pertumbuhan kita, akan pengenalan akan Kristus, akan memimpin kita kepada perubahan yang lebih lagi. Kita akan diubahkan oleh Roh Kudus, sehingga kita akan menjadi jarang marah.
Tiba-tiba hati kita berubah, yang tadinya suka marah, kita akan berubah menjadi lebih sabar. Sampai pada satu titik tertentu, di mana waktunya Tuhan ada, tiba-tiba kita menjadi orang yang lebih bersabar dan tidak suka marah lagi. Dan orang-orang di sekitar kita akan bertanya dan heran, mengapa kamu bisa berubah? Dulu kamu suka marah atau pemarah, tetapi sekarang kamu menjadi orang yang lebih sabar. Demikian juga ketika dulu kita menjadi orang yang gampang sekali membenci, gampang sekali tersinggung, tetapi lewat pertumbuhan dan pengenalan akan Kristus, Roh Kudus mengubah kita supaya kita menjadi orang yang tidak suka tersinggung, menjadi orang yang tidak mudah membenci orang, tetapi hati kita tiba-tiba berubah menjadi orang yang mudah mengasihi sesama kita manusia. Dan banyak lagi, saudara. Dulu mungkin kita suka berdusta, tiba-tiba sekarang setelah kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus, kita menjadi orang yang jujur, tidak pernah lagi berdusta. Perubahan-perubahan itu gak kerasa, sama seperti pertumbuhan hidup kita. Dulu kita anak-anak, tiba-tiba sekarang kita sudah menjadi dewasa dan sudah menjadi tua. Gak terasa. Demikian juga dengan pertumbuhan di dalam Kristus. Gak terasa perubahan yang kita alami. Tiba-tiba sekarang kita menjadi orang yang lebih baik. Tiba-tiba sekarang kita menjadi orang yang lebih mengasihi sesama kita. Tiba-tiba kita menjadi orang yang murah hati. Itu karena apa? Karena kita bertumbuh dan mengenal Kristus. Untuk itulah saudara, kita perlu terus bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Kita perlu terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus yang benar. Di mana? Di lingkungan kita, di gereja, di komunitas Kristen. Di sana kita akan bertumbuh dengan baik. Di sana kita akan menerima makanan rohani, asupan-asupan minuman rohani yang akan memperkuat pertumbuhan kita. Sehingga pertumbuhan kita menuju kepada arah yang benar. Dan titiknya adalah kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Amin. Mari saudara-saudara, tahun 2023 ini jangan sampai kita tidak bertumbuh. Tetapi mari kita bertumbuh bersama-sama untuk mengenal Kristus. Supaya juga sama-sama kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Tuhan memberkati.